Syekh Siti Jenar dalam kontroversi Islam. Tauhid itu suatu bentuk ilmu yang mempelajari sifat Tuhan, yang wajib diketahui dan dipercayai. Bagian terpentingnya adalah pembahasan tentang keesaan Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Tauhid adalah identitas yang melekat dalam semua bentuk peradaban Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah walhamdulillah, kita wajib meningkatkan rasa syukur kita, karena limpahan nikmat Allah yang tak ternilai ini. Sobat Kolbun, kembali hari ini, saya sambung kembali tentang pemahaman dari ajaran Syekh Siti Jenar. Namun sebelum lanjut, saya mengajak sobat semua untuk selalu ingat, akan perintah Allah, awalilah segala sesuatu itu dengan basmalah serta haturkan sholawat untuk Nabi Agung kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Kolbun, ilmu Tauhid menurut Syekh Siti Jenar, melihatnya melalui pandangan sufistik, yang diramu dengan kehidupan mistik Jawa, sehingga gagasan Tauhid yang dibahas adalah tekanannya, bukan pada materi, tetapi pada cinta yang berakhir dengan menyatunya hamba dan Tuhannya yang disebut oleh Syekh Siti Jenar dengan sebutan, Tauhid Al-Wujud. Sebenarnya penyatuan hamba dan Tuhan ini, sesungguhnya bukan merupakan gagasan baru. Sebab, sebelum diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar, telah banyak para pemikir, filsuf, serta agamawan, yang berabad-abad yang lampau, telah mengungkapkan gagasan tersebut, terutama kalangan mistikus. Ini semua tidak lepas dari kecenderungan, untuk mengembalikan keanekaragaman dalam satu bidang, kepada satu kesatuan, atau menerangkan kejamakan dengan berpangkal pada satu prinsip yang tunggal. Para filsuf Yunani kuno misalnya Thales, Anaximander, dan Parmenides menilai masalah hubungan yang satu dan yang banyak adalah masalah yang senantiasa aktual sepanjang sejarah. Para filsuf yang datang kemudian pun mencoba memberi jawab atas hubungan antara Tuhan dan hamba, di antaranya Plotinus lewat teori emanasinya dan proses katarsis penyucian diri agar bisa kembali bersatu dengan yang ilahi. Di kalangan agamawan, muncul para mistikus dengan ajaran esoterisnya yang mengantarkan pengikutnya pada usaha penyatuan dengan Tuhan. Para sufi semacam Al-Halaj, Ibnu Arabi, Surawardi, Yazid Al-Bistami, dan lainnya adalah contoh dari kalangan Islam yang mengajarkan penyatuan hamba dan Tuhan. Jadi sekarang ini, kenapa banyak yang mempermasalahkan dari ajaran dan pandangan Siti Jenar ini? Mungkin memang kebetulan saja, Syekh Siti Jenar merupakan tokoh yang muncul dan mengajarkan ajaran Tauhid Al-Wujud dalam tradisi Jawa. Jika diperhatikan ajaran dan pandangannya, sebenarnya berbeda dengan ajaran Sufi Al-Halaj. Seperti banyak pendapat dari para ahli sejarah maupun para alim ulama, pandangan Siti Jenar adalah pandangan orang Jawa. Sumber-sumber ajarannya banyak menganulir dari adat dan budaya orang Jawa. Sobat Kolbun, terlepas dari siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar itu, ia dianggap sebagai wali yang murtad, karena mengajarkan sesuatu yang dinilai menyesatkan dan menyimpang dari akidah. Pandangannya kontroversial dan berseberangan dengan Wali Songo. Bahkan dikisahkan dan banyak diceritakan, bahwa kematian yang dialami Siti Jenar, mirip dengan kematian Sufi Al-Halaj, yakni dipancung. Namun ada pula yang menyebutkan, bahwa kematiannya tidak karena dipancung, tetapi karena dia memilih kematiannya sendiri. Ketahuilah sobat, bahwa hingga saat ini, pengikut ajaran dari Syekh Siti Jenar, tetap menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah wali. Para pengikut dan penerus ajaran Siti Jenar ini,
tetap memiliki keyakinan bahwa Siti Jenar adalah orang yang mempunyai kedekatan dengan Tuhan dan menerima karunia Allah Azza wa Jalla, sehingga ia tidak lagi memiliki rasa cemas dan tidak akan mengeluh lagi. Terkadang seorang wali memperlihatkan keanehan dan keajaiban, maka mereka sering disebut orang suci, bukan saja sesudah mereka meninggal tetapi selama masa hidupnya. Seorang wali tidak mungkin bersih tanpa cacat, sebagaimana halnya para rasul. Karena pemilik kesempurnaan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali dan juga rasul tetap harus melaksanakan hukum agama, agar Tuhan selalu menjaga rohaniahnya dalam keadaan baik. Hukum agama itu hanya sekedar penahan atau pembatas terhadap orang biasa yang disebut pembohong oleh orang sufi yang lebih tua. Kepercayaan bahwa wali mempunyai tempat yang lebih tinggi, sehingga tidak akan disiksa bila melakukan tindakan yang kurang agamis, itu hanya terjadi pada zamannya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalam budaya Jawa yang syarat pitutur atau nasihat, muncul berbagai cerita pada kisah pewayangan. Salah satunya adalah kisah cerita yang cukup melegenda, yaitu Mahabharata. Kisah ini sebenarnya berasal dari cerita di tanah India. Kisah Mahabharata ini syarat dengan petuah kehidupan. Salah satu yang menarik adalah kisah Bima atau Rekudoro, anak kedua Raja Pandu, yang mendapat wejangan dan sekaligus belajar ilmu kalepasan dari Dewa Ruci. Kisahnya berawal dari perintah pendeta Drona kepada Bima untuk mencari air suci Tirta Pawitra. Bima harus menghadapi raksasa Rukmuka dan Rukmakala, lalu naga laut, dan terakhir mendapat wejangan dari Dewa Ruci. Pada inti ceritanya, sebenarnya mengisahkan keinginan keras Bima untuk menyatukan diri dengan Sang Halik. Bima sadar bahwa hidup di dunia pasti akan berakhir dengan kematian. Ia tidak mau mati, ia ingin hidup selama-lamanya seperti Tuhannya. Ia tahu bahwa manusia itu terdiri atas jasad yang material dan jiwa yang imaterial. Jasadlah yang mati, tetapi tidak demikian dengan jiwa, yang menurut gurunya pendeta Drona, setelah kematian itu, akan mendapat raga baru dan hidup lagi di dunia atau di alam lain. Begitu seterusnya mati dan hidup itu berulang. Bima tidak ingin mengalami itu, maka belajarlah ia ilmu pelepasan, yaitu ilmu tentang lepasnya sukma dari raga. Dengan begitu ia dapat bersatu dengan Tuhannya. Baik sobat, itu tadi sedikit gambaran kenapa ajaran yang disebarkan Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada masalah kebatinan. Kesepadanan antara mistisisme dengan kebatinan dan ilmu Jawa yang kadang dan lebih sering disebut kejawen ini, menyebut sufisme atau tasawuf adalah mistisisme di dalam dunia Islam. Hal ini sebenarnya menunjukkan ada hubungan kesemaknaan antara kejawen, mistisisme, kebatinan, dan sufisme atau tasawuf. Ajaran kebatinan lebih menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah yang kasat mata dan indrawi. Di antaranya ajaran tentang tujuan hidup, bagi Siti Jenar tidak lain adalah bersatunya manusia dengan Tuhan. Manunggaling kawulo Gusti. Baginya, hidup sejati hanya bisa diraih apabila nyawa telah lepas dan menyatu dengan Zat Tuhan secara sempurna. Maka, hidup di dunia ini dianggapnya sebagai mati atau alam kematian karena membawa sifat ketidaklanggengan. Penyatuan hamba dan Tuhan atau manunggaling kawulo Gusti yang diajarkan dan disebarkan oleh Syekh Siti Jenar ini dianggap berbahaya oleh para wali songo. Terlebih Syekh Siti Jenar mengajarkan pada muridnya untuk bisa mati dalam hidup. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran wali songo. Wali songo menganggap ajaran tersebut akan merusak tatanan syariat agama. Syekh Siti Jenar menganggap bahwa Hyang Widi adalah sebutan bagi Tuhan yang wujudnya tak dapat diserap melalui indera.
Segala sesuatu tergantung wujud dan keberadaannya kepada Dia satu-satunya. Hal inilah yang dinamakan satu pengesahan wujud Tuhan. Inilah ilmu tauhid al-wujud. Jika tidak ada awang-awang, tidak ada hal yang wujud. Ia tak terbatas dan zatnya ada pada setiap orang, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan pada semua barang wujud. Hal ini mengantarkan pada suatu kesimpulan yang mengarah pada paham panteisme, yakni paham yang menyatakan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan dan dunia manunggal. Inilah dasar konsepsi kesatuan hidup manusia dengan Tuhan, pandangan Syekh Siti Jenar. Seperti pandangan umum, pemeluk Islam, Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Tuhan mempunyai 20 sifat yang terkumpul menjadi satu, yang disebut Zat Tuhan. Sifat Tuhan itu antara lain wujud, kidam, bako, mukhalafah lil kawadis, kodrat, irodat, ilmu, hayat. Jika umumnya pemeluk Islam berpendapat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang berusaha bertindak menyesuaikan diri dengan ke-20 sifat Tuhan itu, Syekh Siti Jenar justru menganggap dirinya sebagai penjelmaan dari Tuhan. Masalah itu menyangkut hubungan manusia dengan Kholiknya. Dalam wejangan Dewa Ruci, hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan sebagai wayang kulit dengan dalangnya. Suksma dalam wejangan Dewa Ruci adalah sebuah intisarinya, yang telah zat hidup yang dapat ditafsirkan sebagai intisari sifat ketuhanan yang Maha Esa, yang diemban oleh jiwa manusia, dan sebaliknya, jiwa manusia diemban oleh suksma. Dengan begitu, curiga manjing warangka, warangka manjing curiga, dapat diartikan suksma dalam jiwa manusia dalam suksma. Kesimpulannya bahwa hal itu terjadi karena adanya persatuan dan kesatuan hamba dan Kholiknya. Sebenarnya, bahwa sebelum kedatangan agama Islam, Hindu, dan Buddha, penduduk Pulau Jawa sudah memiliki suatu kepercayaan bahwa mereka dilindungi oleh semacam badan halus yang disebut Wayu. Syekh Siti Jenar pun menyebut nama Hyang Widi, Pangeran, dan Allah dalam artian yang sama. Sebutan untuk hal yang bersifat kerohanian tidak dibatasi oleh ajaran agama Islam saja. Syekh Siti Jenar pun mengakui keberadaan kepercayaan keagamaan sebelum datangnya Islam sebagai hal yang sama, meski tidak lepas dari bingkai agama Islam dan Hindu Buddha. Jiwa itu bersifat lebih utama dan abadi sifatnya, sedangkan raga lebih rendah dan fana atau bisa rusak. Kita semua telah ditunjukkan kebesaran dan kuasanya Tuhan, yaitu adanya kematian. Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, setiap hal di dunia ini, termasuk perilaku manusia, semua itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Syekh Siti Jenar menyebut ilmu kasampurnan, sedang di dalam kisah Bima menyebut dengan ilmu kelepasan atau pelepasan. Hidup sejati adalah hidup setelah kematian di dunia ini, yaitu dengan mematikan raga. Pandangan Siti Jenar yang demikian ini yang banyak disalah tafsirkan oleh para muridnya, yakni dengan melakukan upaya mematikan diri dengan berbagai cara. Pada intinya, murid-murid Siti Jenar bertindak dan bertingkah laku seenaknya, karena mereka ingin terbunuh dan lepas dari penderitaan hidup sekarang ini, yang menurut pandangan mereka merupakan alam kematian. Dari kejadian inilah, maka banyak orang yang menganggap ajaran dari Syekh Siti Jenar sesat. Begitu sobatku, sedikit babaran kisah, ajaran dan pandangan dari Syekh Siti Jenar. Hal ini saya sampaikan agar kita bisa memetik sebuah hikmah akan apapun ilmu yang akan atau yang sedang sobat pelajari. Sebaiknya pelajarilah terlebih dahulu dasarnya, kemudian fahami dulu maksud yang terkandung di dalamnya.
Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.